Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kita masih membahas di persiapan salat, di mana pertemuan awal kita sudah membahas satu poin, yaitu tentang menghadap kiblat, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa menghadap kiblat ini salah satu daripada syarat sahnya sholat, gitu, ya. Sehingga sholat tidak sah jika seandainya kita sholat dengan tidak menghadap ke arah kiblat, kecuali karena ada alasan-alasan tertentu. Kemudian yang kedua, kita akan lanjutkan tentang al-qiyam, yaitu berdiri di dalam sholat, ya. Dan berdiri di dalam sholat ini salah satu dari rukun-rukun sholat, ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah itu sambil berdiri, ya. Adapun yang wajib itu dalam sholat fardu, ya. Tapi kalau dalam salat-salat sunnah, maka ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat dalam keadaan duduk, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, salat sambil berdiri ini, ya, baik secara umum hukumnya dari dalam salat fardu maupun salat sunnah, ya, ini bentuk pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi amalan sebagai bentuk amalan dari perintah Nabi ketika kita salat dengan berdiri begitu. Nah, sedikit menyinggung firman Allah ini, ya, tentang makna waqumu lillahi qanitin, artinya berdirilah kalian dengan penuh rasa khusyuk. Jadi salat itu harus menghadirkan kekhusyuan, ya, dengan cara dalam salat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenang, ya. Tidak gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang, ya. Harus benar-benar tenang dan benar-benar konsentrasi ketika kita dalam sholat, ya. Sehingga tidak ada perkataan di luar perkataan sholat, tidak ada gerakan di luar dari gerakan sholat, dan tidak ada hal-hal yang kita lakukan ya kecuali terkait dengan masalah baik gerakan dan ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita. Jadi begitu, ya. Kemudian, adapun ketika bepergian, maka beliau terkadang mengerjakan sholat sunnah di atas tunggangannya. Nah, pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana, ya, sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangan beliau, ya. Beliau sholat dengan menghadap kiblat pertama, kemudian setelah itu dalam sholat beliau
ya arahnya akan terserah hewan tunggangan itu kemana berjalan. Ya. Jadi tidak selamanya menghadap kiblat. Nah, sekarang yang dibahas adalah tentang posisinya. Nah, posisinya dalam sholat sunnah, ya. Ketika beliau bersafar, maka beliau mengerjakan sholatnya sambil duduk dan berada di atas tunggangannya. Begitu. Sehingga ini diantara sunnah beliau bagi umatnya, ya. Ketika memang dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan tidak mampu untuk berdiri, nah maka diperbolehkan untuk duduk. Namun dalam keterangannya ini untuk sholat sunnah seperti itu. Kemudian di antara sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya adalah ketika keadaan sangat menakutkan, ya, mungkin dalam peperangan atau hal yang lainnya lah. Beliau mengerjakan salat khauf sambil berjalan kaki atau di atas tunggangan. Ya. Jadi ketika posisinya dalam keadaan takut, ya tentunya ini mungkin dalam peperangan atau dalam hal-hal tertentu, ya seperti yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, ya saat kita berada di keadaan mungkin macetnya yang luar biasa. Kemudian kita tidak bisa menepi, berada di dalam tol, kemudian waktu sholat itu sudah hampir habis, ya. Dan kita juga melihat bahwa macetnya itu masih terlihat sangat panjang sekali. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, maka diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Di sini farijalan au rukbana, ya. Boleh dalam keadaan berjalan dan boleh dalam keadaan sedang menaiki tunggangan. Ya. Nah ini bagi sholat-sholat yang tidak memiliki sholat-sholat yang tidak memiliki pendamping untuk bisa dijamak. Kalau misalnya sholat zuhur kan bisa dijamak dengan asar. Sehingga andaikan pun tidak ada waktu untuk bisa melaksanakan sholat zuhur dalam waktu-waktu yang sulit, maka diperbolehkan juga nanti mengerjakan sholat zuhurnya ditarik ke sholat asar. Itu masuk ke jamu takhir. Karena sifat jamak itu tidak harus dalam keadaan safar. Orang menjamak sholat itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya. Artinya tidak sesempit ketika ingin mengqashar. Bedakan antara qashar dengan menjamak. Kalau mengqashar itu meringkas dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau jamak, ya, itu menggabungkan 2 waktu sholat. Jadi seperti itu. Makanya ada sebagian para ulama ketika membahas tentang masalah wanita yang haid. Ketika wanita haid itu dia bisa suci. Contoh ba'da sholatil isya, setelah sholat isya dia suci, berarti dia juga harus mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa? Karena dia masih bisa untuk mengerjakan sholat maghrib dengan menggabung atau menjamak dengan sholat isya. Nah, ada pandangan para ulama seperti itu, ya. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah contoh yang sedang kita bahas adalah sholat subuh. Kan sholat subuh tidak ada pendamping untuk menjamaknya. Jika memang dalam keadaan darurat, ya, kemudian spekulasinya itu mungkin nggak bisa kita menepi dalam beberapa waktu ke depan hingga matahari itu nanti terbit, ya maka diperbolehkan saat itu untuk sholat meskipun itu sholat wajib berada di atas kendaraan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, ya, dan 239, ya, melengkapi tadi ayat waqumu lillahi qanitin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, dan jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Salat wusta itu yang dimaksud adalah salatul asri, salat asar. Ini pendapat yang paling sahih, ya. Jadi di Al-Quran
Allah menyebutkan wassalatil wusta, yaitu salat asar. Kenapa salat asar kok penting sekali sih? Padahal kan di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-shalawat. Shalawat berarti salat 5 waktu. Tapi kemudian ditakhsis wassalatil wusta, dikhususkan, dan salat wusta, salat asar. Ya. Nah, ini salah satu apa yang disebutkan oleh beberapa para ulama, kenapa sampai dikhususkan dari salat-salat yang lain. Di antaranya adalah pernah ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa man taraka salatal asri faqad habitat a'maluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya pada hari itu semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, saking pentingnya salat asar. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ya, ada 2 riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa athqalus salat alal munafik, salat yang berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik itu, riwayat pertama salatul asri wa salatus subah, salat asar dan salat subuh. Dalam riwayat lain menyebutkan salatul isya wa salatus subah, salat isya dan salat subuh. Jadi di antara salat yang berat dikerjakan oleh orang munafik, ya salah satunya adalah salatul asar. Jadi seperti itu, ya. Sehingga seakan-akan ini ditakhsis, ya, meskipun secara umum memiliki nilai yang sama antara satu salat dengan salat yang lain, karena semuanya merupakan salat wajib. Akan tetapi tetap memiliki keutamaan. Di antaranya juga dalam salat fajar, salat subuh. Ya, sebagian ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna salatal fajri kana masyhuda, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Dan ditambah lagi tadi, salat subuh itu termasuk bagian daripada ciri orang-orang mukmin. Ya. Dia akan semangat dalam mengerjakan salat subuh, karena kebalikannya orang-orang munafik itu mereka bermalas-malas dalam mengerjakan salat subuh, begitu. Kemudian juga ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwa salat wusta ini disebut dengan salat asar. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perang Ahzab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengumumkan satu statement, syaghaluna anis salatil wusta. Ini mereka orang-orang kafir ini dalam peperangan ini mereka telah melalaikan kita dalam salat wusta, salatul asr, kata Nabi. Makanya beliau mendoakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah kediaman mereka dengan api. Jadi begitu. Taib. Wa qumu lillahi qanitin, ya. Dan berdirilah bersama orang-orang yang kunut, orang-orang yang taat, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, maka farijalan aw rukbana, boleh kalian untuk mengerjakan salat itu baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan menunggangi tunggangan. Salatnya batal dong Ustaz. Kan katanya kalau ada satu madhab yang menyebutkan bergerak sekali saja membatalkan salat. Ya. Padahal itu jika seandainya gerakan-gerakan itu benar-benar dibutuhkan, ya itu sebenarnya tidak mengapa. Tapi tidak diremehkan dan tidak diulangi terus-menerus. Itu tidak membatalkan sholat kita. Ya. Jadi begitu. Nah, karena ini dalam keadaan syiddatul khauf, rasa khawatir yang sangat, maka hal itu dibolehkan. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal yumi'u imaan, dengan cara memberikan isyarat dalam setiap gerakannya. Begitu, ya. Fa'idha amintum, jika sudah dalam keadaan aman, maka fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sudah merasa aman, artinya tidak dalam keadaan khauf, tidak dalam keadaan takut,
ya baru ya, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana zikir yang telah diajarkan kepada kalian, yang mana sebelumnya kalian tidak mengetahuinya cara zikir tersebut. Jadi begitu ya. Jadi Islam itu sangat mudah ya, tidak sulit. Dalam mengerjakan berbagai macam ibadah pun tentu semuanya ada rukhsah ya, ada keringanan-keringanan hingga seseorang tersebut misal dalam sholat tidak bisa meninggalkan sholatnya ya. Selama masih hidup, selama nafas itu ya, masih ada, maka seseorang masih tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat, kecuali dia lalai dalam keadaan tidur atau dalam keadaan tidak sadar. Karena sabda Nabi SAW, rufi'al qalam an thalath, pena itu diangkat dari 3 hal ya. Di antaranya adalah an-naimu hatta yastayqidha, orang yang tertidur sampai dia terbangun. Itu pun ketika dia bangun dan dia meninggalkan salat, dia harus mengqadha salatnya kapanpun dia bangun. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, man nasiya au nama, siapa yang lupa ataupun dia tertidur, misalnya salat subuh dia tertidur, maka fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia sholat ketika dia mengingat, atau dia sudah terbangun. Bablas misalnya sampai jam 8 pagi ya, maka dia boleh langsung saat itu dia sholat subuh, tidak perlu menunggu. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti itu ya. Kemudian beliau dalam kitab ini menyebutkan lagi, dan ketika beliau menderita sakit yang menjadi sebab wafatnya, maka beliau sholat sambil duduk ya. Nah, ini seakan-akan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala itu ingin mengatakan begini, bahwa sholat sambil duduk itu diperbolehkan loh. Yang sebelumnya kan dalil-dalil itu menunjukkan bahwa sholat sambil duduk itu hanya dibolehkan ketika dalam keadaan sholat sunnah ya, sekarang ya. Tapi ternyata dalam keadaan mengerjakan sholat wajib pun itu diperbolehkan, karena Nabi SAW pernah sholat sambil duduk pada saat itu beliau dalam keadaan sakit. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Seperti itu ya. Ada penuturan yang disebutkan oleh seorang sahabat ya. Tepatnya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan bahwa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin qa'idan fi maradihi alladhi mata fihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar dalam keadaan duduk saat beliau sakit, alladhi mata fihi, yang nantinya menyebabkan beliau menjadi wafat. Dia di akhir-akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sholat sambil duduk gitu. Kemudian ada riwayat yang lain juga yang menyebutkan ya, yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi khalfa Abi Bakrin qa'idan fi thawbin mutawashshihan bihi. Bahwa Nabi SAW salat di belakang Abu Bakar dalam keadaan duduk. Fi thawbin mutawashshihan bihi, dalam keadaan mengenakan pakaian yang dililitkan di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan akhir salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan. Ya. Ya, artinya adalah bahwa salat sambil duduk itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ketika satu kita dalam keadaan sendiri, misal salat wajib pun boleh kalau memang kita sakit ataupun tidak bisa berdiri.
ataupun ketika kita saat dalam menjadi makmum. Ya. Itu boleh sambil duduk meskipun kita menyelisihi imam. Itu boleh. Karena di sini riwayatnya menyebutkan bahwa Nabi sholat di belakang Abu Bakar. Ya. Sehingga beliau saat itu keadaannya sholat menjadi makmumnya Abu Bakar. Meskipun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa saat itu Abu Bakar sifatnya hanya sebagai penyambung takbirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking lemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap juga mengimami sambil dalam keadaan duduk. Maka kemudian yang menjadi penyambung, kalau istilah kita sekarang Bilalnya gitu. Yang menjadi penyambungnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun di sini dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan bahwa tidak, ini ada riwayat lain. Ada satu riwayat lain yang Nabi dalam keadaan demikian. Tapi juga ada riwayat sebagaimana di sini bahwa Nabi benar-benar pernah menjadi makmumnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ketika Nabi masuk hendak sholat, kemudian Abu Bakar ingin keluar tuh dari keimamahannya. Tapi Nabi SAW melarangnya. Beliau kemudian duduk sambil sholat sambil duduk di samping sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Makanya salah satu kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah yang pertama pengganti Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena tidak ada sahabat satupun yang pernah menjadi imamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kecuali Abu Bakar. Makanya kenapa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ya, yang pada saat itu, ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa yang mencoba untuk, ya, mencalonkan sebagai penggantinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap yang dipilih adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi seperti itu, ya. Jadi sholat sambil duduk ketika sakit itu diperbolehkan bagi imam, makmum ataupun dia dalam sholat keadaan sendirian. Begitu. Kemudian kata beliau lagi, sekali waktu beliau pernah mengerjakan sholat sambil duduk sebelum kejadian ini, yaitu sebelum sakit beliau ini. Yaitu ketika beliau mengalami sakit yang lain. Nah, ini riwayat lain. Ketika itu kaum muslimin mengerjakan sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar mereka sholat sambil duduk. Maka jamaah yang sholat di belakang beliau mengerjakan sholat sambil duduk. Ya. Nah, di sini ada lagi, ya, syariat terkait dengan keadaan makmum saat melihat imamnya sholat dalam keadaan duduk. Ya. Jadi kalau melihat imamnya sholat dalam keadaan duduk, bagaimana kaifiat makmum? Apakah makmum itu juga ikut duduk ataupun berdiri? Ternyata dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan makmum pun harus ikut duduk. Jadi sholatnya sama-sama duduk. Ketika imam sholat dalam keadaan duduk seperti itu. Sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini setelah menunaikan sholat kan beliau memberikan isyarat nih untuk pada duduk. Beliau bersabda, in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisa warum. Hampir saja kalian tadi menyerupai perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Hampir saja. Kenapa nih? Karena apa? Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Ya. Jadi mereka nih, orang-orang Persia, orang-orang Romawi, mereka akan berdiri ketika mulukuhum, ketika raja mereka itu dalam keadaan duduk sebagai bentuk penghormatan. Fala taf'alu, Nabi enggak suka seperti itu. Jadi menghormati seseorang ketika lagi duduk kemudian kita berdiri, itu ternyata ini perbuatan
orang-orang Persia dan orang-orang Romawi yang saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dan tidak suka dengan itu. Kemudian dia menyebutkan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam itu, diadakan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk kita harus ikut rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya mengangkat badannya yaitu i'tidal, ya i'tidal. Wa idza shalla jalisan, kalau imammu salat dalam keadaan duduk maka fasallu julusan ajma'un, maka salatlah dalam keadaan duduk semuanya. Ya. Nah di sini ya menyebutkan bahwa makmum, kalau seseorang kalau dalam keadaan dia sebagai makmum, ya apapun yang dilakukan oleh imam, ya maka makmum harus mengikutinya. Di antaranya adalah ketika imam sholatnya dalam keadaan duduk, ya maka makmum pun harus sholat dalam keadaan duduk seperti itu. Nah, thayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ini kan satu hadis. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis yang tadi sebelumnya kita sebutkan secara umum kan, sholat itu kalau dalam keadaan sakit nanti juga akan dibahas. Boleh dalam keadaan duduk, baik itu dia sendirian sholatnya, atau dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum, meskipun menyelisihi imam. Kan begitu. Nah, ketika Nabi sholat bersama Abu Bakar, yang saat itu dikira Nabi, sebagian para perawi hadis dikira Nabi itu mengimami sholat saat itu, sehingga kenapa makmumnya semua tidak diisyaratkan untuk duduk. Paham nggak? Ya, jadi yang tadi awal tadi sebelum saya membacakan hadis ini, sebelumnya kan kita bahas tuh, ya, bahwa sholat itu kalau sakit boleh duduk meskipun kita sholat sendiri, atau kita sebagai imam, ataupun kita sebagai makmum, meskipun menyelisihi imam. Sampai situ, ya. Nah, tadi juga saya menyebutkan, ya, satu hadis yang dimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir wafatnya beliau, ya kan, beliau sholat sambil dalam keadaan duduk. Saat itu Nabi masuk dan Abu Bakar sedang mengimami. Nah, ketika Abu Bakar melihat Nabi masuk, Abu Bakar ingin kembali, ingin mundur, tapi Nabi melarangnya, tetap melanjutkan sebagai imam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menjadi makmumnya Abu Bakar. Kan begitu, ya. Pertama hadisnya itu, ya. Dan Nabi salat sambil duduk, tapi sebagian perawi menganggap itu imamnya Nabi. Abu Bakar itu sebagai Bilalnya. Tadi kita sebut begitu, ya. Jadi seakan-akan apa? Saat sholatnya Nabi pada saat itu yang menjadi makmum itu tidak diberi isyarat untuk duduk. Nah, harusnya kan kalau memang itu benar-benar imamnya duduk, Nabi yang imam kan, berarti makmum juga harus duduk kan begitu. Tapi saat itu tidak, ya. Karena memang, ya, pendapat yang kuat saat itu yang menjadi imam itu bukan Nabi, tapi Abu Bakar. Cuman Nabi menjadi makmum, beliau sakit, beliau duduk. Seperti itu. Nah, ini hadis yang lain lagi, ya. Sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakit yang lain, begitu bahasanya. Disakit yang lain, beliau pernah mengimami, ya. Dan beliau dari awal mengimami sudah dalam keadaan duduk. Ya. Saat itu para sahabat berdiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat untuk duduk, untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, seakan-akan kontradiksi, ya kan? Tapi sekali lagi yang pertama yang difahami sebagian, ya, orang-orang para ulama, ya, difahami sebagian para ulama, yang pertama itu bahwa itu Nabi yang mengimami, tapi kok nggak diperintahkan duduk, begitu, ya. Tapi sebagian ulama
memahami bahwa yang imam itu Abu Bakar. Baik. Makanya dari sini Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan begini. Jika seandainya seseorang, ya ini thariqah ataupun cara memahami ya keadaan ataupun dua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Jadi kata Imam Ahmad seperti ini, apabila imam itu sholat rawatib mengawali sholatnya sambil duduk, dari awal sambil duduk karena sakit, ya, maka dalam keadaan ini makmum mengerjakan sholat itu dalam keadaan duduk, begitu. Namun apabila imam sholat rawatib mengawalinya berdiri karena nggak kuat baru duduk, nah makmum tidak perlu mengikuti duduk, tetap dalam keadaan berdiri karena sang imam mengawalinya dalam keadaan berdiri. Ya, jadi begitu. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah begitu jamaah sekalian rahimakumullah ya, sehingga mungkin ada kasus. Tapi saya kira kalau di zaman kita sekarang agak jarang terjadi. Kenapa? Kalau imamnya sakit ya pasti imamnya nggak mau maju untuk jadi imam. Ya toh? Sudah merasa saya nggak kuat kalau berdiri. Ya, masih banyak yang lain yang menggantikannya. Tentunya begitu kan. Dan yang kedua, kalau ini dipraktekkan bagi masyarakat awam yang belum paham terkait dengan hadis-hadis masalah ya sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan demikian, maka ini akan menjadi satu hal yang sangat asing bagi masyarakat awam. Ya. Sehingga mungkin setelah itu masyarakat yang awam nanti akan melaksanakan sholat sendiri setelah mereka sholat bersama imamnya. Ya. Karena dari hal yang mungkin sekarang sudah dikenal ya di masyarakat awam saja, masyarakat kita saja, masih ada beberapa yang nggak paham terkait dengan sujud tilawah. Kan biasanya sebagian masjid-masjid menjalankan salah satu sunnah di antara sunnah Nabi SAW di hari Jumat subuh itu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Nah dalam surat As-Sajdah itu ada ayat yang berbunyi innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza ya, sampai selesai itu ya ada kata kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Nah ini ayat sajadah dan kita disunahkan baik itu di dalam salat maupun di luar salat untuk sujud tilawah. Ya. Masih aja sebagian jamaah kaum muslimin yang awam menganggap bahwa salat di masjid tersebut ternyata 3 rakaat salat subuhnya. Ya. Besok jangan salat di masjid itu lagi. Ya. Nah itu ya, masih awam seperti itu, nggak paham, belum tahu. Lagi mau kita terapkan, misal kita sebagai imam tiba-tiba maju duduk sholat, imam ya Allahu Akbar, terus nyuruh jamaahnya suruh duduk ya, itu lebih kaget lagi Pak, ya kan? Ya makanya mungkin bagi imam yang memang dia ada kemungkinan tidak kuat untuk berdiri lama, ya maka kalau sakit ya maka sebaiknya mempersilahkan yang lainnya untuk menjadi imam. Tapi kalau dirasa kuat ya sholatlah menjadi imam tetap. Ya. Jadi begitu. Dan juga kemudian yang kedua, saat itu tidak ada yang berani menjadi imam kecuali memang itu haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, haknya Rasulullah dimanapun. Makanya nanti ada kasus-kasus tentang masalah safar. Ya. Safar sholat di tengah jalan, maksudnya di tengah-tengah kita dalam perjalanan masuk ke masjid. Nah ternyata masjidnya itu sedang mengerjakan sholat asar, dia belum sholat duhur. Nah itu nanti bagaimana? Nah itu cara pelaksanaannya bagaimana? Apa nunggu yang orang yang mukim dulu sampai selesai baru nanti kita
mengerjakan sholat zuhur dan asar di jamak takhir, ditartib zuhur dulu baru asar, atau kita kerjakan sholat asar dulu bareng imam setempat, habis itu baru kita mengerjakan sholat zuhur. Berarti kan tidak tertib, asar dulu baru zuhur, ya. Nah, kasus-kasus seperti ini terjadi ya di masa-masa Nabi SAW telah wafat. Kenapa terjadi demikian? Ya karena di masa Nabi setiap sholat pasti barengnya sama Nabi. Ketika safar di tengah jalan sholatnya yang imamin Nabi SAW. Dan dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang dimanapun kita bisa mendapati musola ataupun masjid. Di zaman Nabi SAW, ya, dengan sedikit demi sedikit Islam itu mulai berkembang. Tapi tidak sebanyak masjid yang ada di zaman kita sekarang. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat singgah dalam safarnya, ya maka tetap yang ngimamin Nabi SAW. Sehingga bisa mengerjakan sholat jamak itu secara tertib. Zuhur asar andaikan pun di jamak takhir, dia tetap dikerjakan sholat zuhur dulu. Baru setelah itu mengerjakan sholat asar. Bedanya seperti itu. Nah makanya kasus-kasus yang seperti ini biasanya ijtihadnya para sahabat, ijtihadnya para ulama. Begitu, ranah-ranah ijtihad. Sehingga kalau dalam ranah-ranah ijtihad ya masih bisa ditolerir. Ya, masih bisa ditolerir satu dengan yang lainnya. Nah, begitu Pak ya. Saya tidak membingungkan jamaah, tapi yang jelas pembahasan kita ini terkait dengan persiapan kita sebelum sholat. Mungkin ada hal-hal yang sebagian dari kita tidak dimengerti, ya. Dan salah satunya terkait dengan masalah sholat sambil berdiri. Secara umum hukumnya adalah bagian daripada rukun sholat, sehingga harus kita kerjakan. Artinya sholatnya harus berdiri, kecuali karena ada sebab. Intinya begitu, mungkin sakit atau apa, ya. Dan mungkin andaikan terjadi penerapan sebagaimana yang diterapkan di zaman Rasulullah SAW, ketika ada imam yang memang memaksakan ingin jadi imam, padahal dia sakit, atau mungkin karena masyarakat kita umumnya kan lebih mentakzimkan orang berilmu, orang yang lebih sepuh, biasanya begitu. Kemudian padahal beliau sedang dalam keadaan sakit di atas kursi roda, beliau tetap diminta untuk menjadi imam, kan duduk kan? Ya pada saat itu kita sebagai makmum juga harus duduk, gak boleh berdiri, sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, masih dalam persiapan sholat, yaitu membahas tentang sholatnya orang yang sakit sambil duduk ini secara khusus, ya. Dalilnya adalah dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah satunya, dan perawinya banyak, ada Abu Dawud, kemudian juga Imam Tirmidzi, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Jadi ashabus sunan yang 4 itu meriwayatkan hadis ini. Imran bin Husain pernah menuturkan gini, kanat bi bawasir, aku pernah mengidap penyakit bawasir, penyakit wasir, ya, wasir. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, artinya bertanya bagaimana cara sholatku, ya, karena orang yang kena penyakit wasir itu, ya, mungkin berdiri lama juga sakit, atau bahkan kadang duduk pun sakit begitu. Makanya Nabi SAW, ya, beliau mengarahkan, ya, ketika sholat, ya, sholli qa'iman. Sholat itu asalnya kamu harus berdiri. Tapi fa'il lam tastati' faqa'idan. Kalau kamu nggak bisa berdiri, ya duduk, ya kan? Nggak sulit. Fa'il lam tastati', kalau nggak bisa duduk juga, fa'ala jambin, ya sudah berbaring, ya, berbaring. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, ya. Baiklah. Kemudian bagaimana cara sholat
dalam keadaan duduk dan bagaimana cara sholat dalam keadaan berbaring. Ya cara sholat dalam keadaan duduk ya duduk biasa. Baik itu kita duduk iftirash maupun kita mau duduk tawarruk. Modelnya duduk seperti itu. Ya. Modelnya duduk seperti itu. Ya. Nah bagaimana cara berbaringnya? Lah hal ini dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Mana ini mungkin terjadi di sela-sela kita dalam keadaan sakit, di rumah sakit berbaring, nggak bisa bangun, kan begitu. Mungkin ada dari saudara kita yang sakit, ya, kemudian dia berbaring, nggak bisa duduk dan nggak bisa bangun. Nah maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis secara marfu mengatakan yusallil maridu qa'iman, orang yang sakit itu dibolehkan salat sambil berdiri. Fa innalathu masyaqqatun shalla jalisan, kalau memang enggak bisa kepayahan maka duduk. Fa innalathu masyaqqatun shalla naiman, ya kalau misalnya enggak bisa duduk ya salat dalam keadaan tidur. Yumi'u bi ra'sihi. Yumi'u bi ra'si itu ya caranya adalah ya dengan tetap menggunakan isyarat setiap ingin pindah setiap ingin pindah gerakan. Jadi menggunakan isyarat. Ya. Baik. Dan ditambah lagi dalam riwayat lain yang dituturkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini akan berkelanjutan biar ini ya. Bagaimana cara sholatnya orang yang duduk? Nah, gitu. Ya, di sini dikatakan bahwa yusallil maridu qa'iman in istata'a, orang yang sakit sholatnya sambil berdiri jika dia mampu. Tapi fa illam yastati shalla qa'idan, kalau enggak mampu ya duduk. Fa illam yastati an yasjuda au ma'a, kalau enggak mampu ya maka hendaklah dia sujud dengan cara apa? Dengan cara menggunakan isyarat. Wa ja'ala sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Ketika rukuk dan sujud itu dia jadikan apa? Berbeda keadaannya. Kalau sujud dia agak membungkuk lebih ya. Tapi kalau rukuk agak membungkuknya dikurangi. Seperti itu. Ya, cara isyaratnya ketika orang salat sambil duduk. Fa ilam yastati an yusalli qa'idan shalla ala jambihil ayman. Nah, ini cara sholat sambil berbaring, ya. Maka sholat sambil berbaring itu sholatnya ya ala jambihil aiman, ya. Jadi bertelekan pada bagian kanan tubuhnya. Nah, seperti orang yang tidur, sunnah tidur kan menghadap ke kanan seperti itu, ya. Mustaqbilal kiblat, dengan menghadapkan ke arah kiblat. Ya. Fa'ilan yastati an yusalli ala jambil aiman, kalau memang enggak bisa miring ke arah kanan, yusalli mustalqiyan. Salatnya begini, Pak. Telentang, ya. Ya, warijlahu bima yalil kiblat, ya, dan kedua kakinya diarahkan ke kiblat. Ya berarti posisi kiblatnya ke sana. Kedua kakinya diarahkan kiblat. Jadi begini. Boleh salat seperti ini. Ini dalam keadaan tidur Pak ya, terlentang. Kalau mampu begini dengan kita menghadapkan ke kiblat, kiblatnya mana sana, misalnya ke sana kiblat. Nah, begini. Tapi kalau tidak mampu berarti dalam keadaan begini terlentang. Allahu Akbar. Ya, bagi orang yang sakit. Subhanallah. Ya. Ini menandakan apa Pak? Sekali lagi bahwa selama kita masih hidup, ya maka tetap kita masih diwajibkan sholat. Ya. Hatta orang yang sakit pun diajarkan oleh Nabi SAW, kalau nggak bisa berdiri sholatnya sambil tiduran pun itu diperbolehkan. Ya. Ya, makanya sangat disayangkan sekali bagi mereka kaum muslimin, ya. Tapi mereka masih diberi kesehatan, diberi kekuatan fisik untuk berdiri. Tapi mereka justru malah tidak menjalankan sholat. Ya. Kita nggak mengatakan, tapi mereka sholatnya sambil duduk, ya. Sambil duduk, sambil berbaring saja tidak. Nggak sholat mereka. Ya.
Padahal syariat sudah memudahkan sekali. Sangat memudahkan sekali. Kalau memang dalam keadaan sakit pun tetap wajib sholat, ya apalagi dalam keadaan sehat. Nah, jadi begitu. Nah, itu sholatnya orang yang sakit begitu. Kemudian, dan Imran bin Husain yang dimaksud juga berkata, sehingga dari Nabi SAW kan menjawab, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Kalau nggak mampu sambil duduk. Kalau nggak mampu lagi ya berbaring. Nah, membuat Imran bin Husain ini bertanya lagi, bertanya lagi tentang seseorang yang mengerjakan sholat sambil duduk. Artinya bertanya tentang nilai pahalanya gitu. Nah, maka dijawab oleh Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdol. Siapa yang sholat dalam keadaan berdiri, yaitu yang paling afdol. Tapi wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang sholatnya sambil duduk, ya tentunya pahalanya setengah dari pahalanya orang yang sholat berdiri. Ya. Wa man shalla na'iman, dan siapa yang sholat dalam keadaan berbaring, atau riwayat lain muttaji'an, ya, maka falahu nisfu ajril qa'id, ya pahalanya setengah dari pahalanya orang yang sholat sambil duduk, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, tapi ini dikecualikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Kalau beliau, ya, ini hadis secara umum kata Imam Al-Hafidh, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kalau beliau tetap sholatnya tidak dikurangi pahalanya, ya. Tapi ini bagi orang-orang yang secara umum, maka pahalanya terkurangi dengan dia mengerjakan sholat tidak secara sempurna, begitu, ya. Baik. Kemudian di sini ada keterangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang salat dalam keadaan sakit. Nah, begitu. Kemudian Anas mengatakan Rasulullah SAW menjumpai para sahabat, beliau tengah mengerjakan salat sambil duduk karena sakit. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna salat kal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah, ya, dari sholatnya orang yang berdiri, begitu. Nah, baik. Kemudian juga ada keterangan yang lain. Sekali waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang sahabat yang tengah sakit. Beliau melihatnya mengerjakan sholat di atas bantal. Maka beliau mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Lantas sahabat tersebut mengambil kayu sebagai pengganti, maka Nabi mengambil dan membuangnya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salat itu di atas tanah jika engkau sanggup melakukannya. Wa illa fa'aumi ima'an, jika tidak sanggup engkau cukup memberi isyarat. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika, dan hendaklah sujud lebih engkau rendahkan dari rukukmu. Jadi sahabat ini sakit dan dia memaksakan diri, ya. Mungkin sakitnya dia tidak bisa sholat di atas lantai lah, ya, seperti itu, ya. Ataupun nggak bisa berdiri tegak, kemudian diganjal dengan menggunakan kayu atau menggunakan bantal, ya. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, nggak usah melakukan itu, karena hal itu pun diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang kalau dalam keadaan tidak mampu, ya, sholatlah sesuai ataupun sebagaimana yang diarahkan oleh syariat. Nah, inilah, ya, 2 poin terkait dengan persiapan sholat, ya, yang tentunya hal-hal ini ataupun yang kita bahas untuk pagi hari ini yang terkait dengan salah satu di antara rukun-rukun sholat, ya. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan teruskan lagi insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, masih terkait dengan masalah persiapan sholat, ya. Masih ada beberapa poin lagi, ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Ya, nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan tata cara bagi orang yang tidak bisa berdiri atau berbaring gitu ya. Nah, pertanyaannya, salah satu syarat sholat itu adalah bersuci kan begitu. Ketika orang tidak bisa lagi bertayamum sendiri, tidak bisa, hanya dengan berbaring gitu saja. Nah, bagaimana cara bersucinya sementara dia buang airnya sendiri sudah Tidak teratur kan? tidak teratur lagi, artinya sudah tidak bisa bergerak gitu. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana cara bersucinya? Terima kasih. Tayyib. Ada satu pertanyaan tentang orang yang sakit dan sudah tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya, tapi dia masih dalam keadaan sadar. Kan begitu kasusnya. Nah, bagaimana salat dia, apalagi kaitannya dengan syarat sahnya salat itu adalah dengan bersuci, ya kan? Nah, seyogyanya bagi yang menjaga, ya, bagi yang menjaga orang yang dalam keadaan sakit seperti itu, ya dia mentayamumkan, ya, mentayamumkan, ya, saudaranya tersebut yang sedang sakit, yang tidak bisa menggerakkan semua badannya, seperti itu. Karena mau bagaimanapun tetap selama dia masih sadar, kita berbicara masih sadar, berarti masih ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Cuman masalahnya begini Pak, yang ada di masyarakat kita. Masyarakat kita sendiri itu awam. Seakan-akan mereka itu beranggapan bahwa orang yang sakit ya sudah rusuh, boleh nggak sholat. Sehingga dibiarkan saja bagi dia, apalagi yang sakit juga sama-sama awam. Dia nggak tahu bahwa tetap dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Ya. Makanya bagi kita mungkin maka ini salah satu daripada hikmah di antara hak muslim terhadap muslim yang lain itu iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Artinya bagi kita yang sudah paham, ya, maka kita bisa menyampaikannya kepada keluarganya. Kita tanyakan kepada dia, ya, sholat enggak itu yang sakit? Kadang kan orang lagi sakit kok suruh sholat kan gitu kan? Ayo gitu, ada aja ente kan gitu. Tetap diwajibkan sholat. Nah, ketika dia bilang sholat sih lah, bagaimana caranya? Nah, kalau dia nggak tahu gitu, nah antum ajarkan, ya. Caranya adalah tayamumkan kalau dia nggak bisa gerak. Syukur-syukur dia masih bisa gerak kan begitu. Kalau masih bisa gerak, kita ajarkan dia untuk bertayamum. Kalau memang dengan menggunakan air itu dapat membahayakan penyakitnya. Tapi kalau orang-orang sakit-sakit biasa, kemudian terkena air masih bisa, ya basahi. Ya, yang termasuk daripada rukun-rukun wudunya saja. Di antaranya muka, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya sholatlah dengan cara bertayamum. Andaikan dikhawatirkan terkena air itu bisa dapat menambah penyakitnya. Seperti itu, ya. Jadi gitu. Jadi kalau dia masih bergerak, ya dia bertayamum, ya. Ataupun dia menggunakan air kalau mampu. Kalau sudah tidak bergerak, ya ditayamumkan, ya. Ditayamumkan bagi yang menunggu, ya. Atau ini perlu ada briefing khusus untuk para perawat-perawat rumah sakit itu, ya, agar supaya memperhatikan sholatnya orang-orang yang sakit, ya. Jangan hanya dari sisi pengobatan luarnya saja, tapi ruqyahnya itu juga perlu dan penting. Nah, jadi begitu. Nah, adapun nanti najisnya, ya, yang keluar dari tubuhnya, yang itu sulit untuk dihindari, sangat sulit untuk dihindari. Contohnya kalau pipis saja kan dia pakai selang, ya kan, berarti kan otomatis dia nggak bisa cepo. Maka hal yang seperti itu kalau memang sulit untuk dihindari, maka itu akan diampuni terkait masalah itu. Bahkan ada satu ketentuan dalam syariat, kalau ada orang yang punya penyakit sulusil baul. Sulusil baul itu orang yang gampang kencing, ya, orang yang gampang kencing, sehingga kan
Dia khawatirkan dia menjadi orang yang was-was. Udah kencing bolak-balik, nanti di celana dalamnya takut ada air kencingnya atau tidak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan untuk mencipratinya saja, ya, biar tidak was-was dalam hatinya apakah dia suci ataupun dalam keadaan ada najisnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Islam sangat mudah sekali. Meskipun keadaan seperti itu tetap, ya, meskipun najisnya sulit dihindari, ya tetap dia harus mengerjakan sholatnya. Karena memang sangat sulit untuk dihindari. Enggak mungkin kan, ya, kita copot dulu selangnya, kita cebokin dia dulu, lah itu kan sangat sulit, ya. Tapi tetap dalam sholat dia wajib untuk mengerjakan sholatnya. Jadi seperti itu Pak, ya, mungkin bisa ditayamum kan. Atau kalau memang benar-benar nggak bisa, kita sendiri yang sakit misal, memang benar-benar nggak bisa bergerak, sulit, dan orang di sekitar kita awam, nggak paham, ya, benar-benar orang sekitar kita nggak paham, awam, ya sudah, kita sholat ala hasabi, sesuai dengan ketentuan mastata'na, apa yang kita mampu. Yang penting kita niatkan sholat, kemudian dengan menggunakan isyarat dalam sholat kita ketika kita berbaring. Hatta kita enggak menggunakan air wudhu meskipun tidak bertayamum ataupun bersuci. Karena memang dalam keadaan kita tetap terkena kewajiban untuk sholat. Seperti itu Pak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Benar, silakan. Waalaikumsalam. Tayyib. Nah, ini sebagaimana pembahasan kita yang lalu, ya. Jadi menghadap kiblat itu memang salah satu dari syarat sahnya sholat yang sudah kita pelajari, ya kan? Namun kalau memang itu kesulitan bagi kita, ya, dan tidak mampu bagi kita untuk menghadap ke arah kiblat, maka sholat pun min ain dari ke arah manapun yang kamu tuju, ataupun dari ke arah manapun yang kamu arahkan gitu. Makanya berdasarkan apa yang disebutkan, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, aina tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap maka disitulah ada wajah Allah. Artinya adalah, ya, diperbolehkan kamu menghadap kemanapun andaikan memang sulit untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi seperti itu. Ya seperti contohnya sholatnya orang yang misal di dalam kendaraan, kan sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, ya. Orang yang sholat di dalam kendaraan yang sukar untuk bisa mengarah ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat, ya sudah, ke arah manapun kita sholat itu, ya. Ke arah manapun kita sholat itu diperbolehkan karena ada rukhsah. Artinya yang penting tidak meninggalkan sholat. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, separuh. Kalau kita duduk, kita pahalanya separuh dari kita sholat dalam keadaan berdiri. Begitu. Ya separuhnya berapa ya nanti urusan Allah, ya. Kita nggak tahu ngitungnya bagaimana kan gitu. Kalau imamnya berbaring, kayaknya makmumnya yang berdiri, Pak. Nyolatin imamnya. Sepertinya belum ada kasus seperti itu, tapi bagus pertanyaannya. Bisa jadi ada, ya. Imam nih, ya kan gitu. Akhir nih, imam anak-anak itu bapak. Nah itu ya, makanya ya, takutnya khawatir begitu ya. Ya kita sebagai anak ya udah bapak jadi makmum aja, saya imam gitu. Bisa dijawab dengan logika. Tapi bagus pertanyaannya. Cuman kita belum pernah mendapatkan kasus seperti itu. Bahkan para ulama pun
belum pernah mendapatkan kasus ini. Mungkin, tapi kalau mau kita kiaskan dengan ketika duduk, ya sholatnya sambil duduk, ya mungkin ketika imam berbaring, ya kita sholat pun sambil berbaring. Ya, iya lah. Baik, mungkin tadi pertanyaan antum begini, kalau imamnya sholatnya sambil duduk, makmum duduk, berarti makmum pahalanya separuh dong? Tidak, ya, tetap makmum mendapatkan pahala sama, cuman jadi gini, ya, bahasanya begini, apa yang menjadi kesalahan makmum yang nanggung imam. Apa yang menjadi kekurangan makmum itu yang nanggung imam. Makanya makna hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih itu, ya, salah satu maknanya adalah untuk menyempurnakan sholat kita sebagai makmum. Ya, jadi ketika ada kesalahan yang menanggung si imam bukan makmum. Sehingga kalau kita mengambil keumuman hadis tersebut, ya berarti sholatnya makmum yang ikut duduk dengan imam ya tidak mengurangi pahala sholatnya makmum, tapi bisa mengurangi pahala salatnya imam, seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.